Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di video saya. Dan kali ini di video pembahasan soal SKB rumpun komputer mengenai database. Dan di dalam pembahasan soal ini terdapat 25 soal ya teman-teman. Dan setiap soalnya nanti kita akan bahas bareng-bareng teman-teman. Dan apabila dalam pembahasannya kurang jelas ataupun ada yang salah, mohon dibenarkan teman-teman melalui kolom komentar. Oke teman-teman, kita langsung aja ke pembahasan soalnya, yaitu soal nomor 1. Kumpulan seluruh sumber daya berupa data berbasis komputer milik organisasi disebut juga A. Yaitu DBMS, B. Database, C. DBA, D. RDMS. Dan jawabannya yaitu B ya teman-teman, database. Dan untuk DBMS sendiri atau Database Management System adalah suatu sistem atau software yang dirancang khusus untuk mengelola suatu database. Sedangkan DBA yaitu Database Administrator adalah seorang yang bertugas untuk menyimpan dan melindungi data dengan menggunakan software. Dan RDBMS sendiri yaitu Relational Database Management System merupakan program yang melayani sistem basis data yang entitas utamanya terdiri dari tabel-tabel yang mempunyai relasi dari satu tabel ke tabel yang lainnya. Oke, kita langsung ke soal nomor 2 teman-teman. Aplikasi perangkat lunak yang menyimpan suatu database, hubungan antar data dalam database, serta sebagai formulir dan laporan yang berkaitan dengan database disebut juga A. DBMS, B. DBMS, C. Oracle, dan D. SAM teman-teman. Dan jawabannya yaitu DBMS ya teman-teman. Penjelasan tadi udah di depan. Sedangkan untuk Oracle atau SAM sendiri itu merupakan contoh dari DBMS nya teman-teman. Kemudian kita langsung soal ke nomor 3, yaitu penyimpanan dalam bentuk DBMS mempunyai banyak manfaat dan kelebihan dibandingkan dengan penyimpanan dalam bentuk flat file atau spreadsheet. Yang bukan merupakan manfaat tersebut adalah itu A. Independensi, B. Sentralisasi, C. Netralisasi, dan D. Keamanan. Dan jawabannya yaitu C teman-teman, netralisasi. Untuk manfaat database sendiri yaitu yang pertama, performa teman-teman yang dapat dengan penyimpanan dalam bentuk DBMS cukup besar. Dan integritas data lebih terjamin dengan penggunaan DBMS. Kemudian independensi, perubahan struktur database dimungkinkan terjadi tanpa harus mengubah aplikasinya. Kemudian sentralisasi, data yang terpusat akan mempermudah pengelolaan database. Kemudian yang kelima yaitu keamanan. DBMS memiliki sistem keamanan yang lebih fleksibel daripada pengamanan pada file sistem operasi. Oke, kemudian kita langsung ke soal nomor 4. Salah satu manfaat dan kelebihan DBMS dibandingkan dengan penyimpanan dalam bentuk file-file adalah itu A. Lebih ekonomis, B. Gratis, C. User friendly, dan D. Efektif dan fleksibel. Dan jawabannya yaitu D ya teman-teman, efektif dan fleksibel, karena penggunaan database itu lebih efektif dan lebih fleksibel teman-teman. Selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 5, yaitu seorang spesialis informasi yang bertanggung jawab atas database adalah A. DBA, B. Informan, C. Administrator, D. Analis sistem. Dan jawabannya yaitu A ya teman-teman, DBA. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 6, yaitu DBA menganalisis data yang tersimpan dalam database dan membuat rekomendasi yang berkaitan dengan kinerja dan efisiensi penyimpanan data. Merupakan salah satu peran DBA yaitu A. Yaitu pengamanan administrasi, B. Database design, C. Analis data, dan D. Data pemodelan dan optimasi. Jawabannya yaitu C ya teman-teman, analis data. Dan peran DBA yang lain yaitu teman-teman, yang pertama itu pemasangan perangkat lunak baru. Ini adalah tugas DBA untuk menginstal versi baru dari perangkat lunak DBMS. Kemudian konfigurasi hardware dan software dengan sistem administrator. DBA bekerja sama dengan administrator
sistem untuk melakukan instalasi perangkat lunak, dan untuk mengkonfigurasi hardware dan software agar berfungsi secara optimal. Kemudian nomor 3 yaitu pengamanan administrasi. Salah satu tugas utama DBA adalah untuk memantau dan mengelola keamanan DBMS. Kemudian kelima yang tadi yaitu analis data. DBA menganalisis data yang tersimpan dalam database dan membuat rekomendasi yang berkaitan dengan kinerja dan efisiensi penyimpanan data. Kemudian yang kelima yaitu database design atau awal, yaitu DBA dapat terlibat di awal tahap desain database. Kemudian yang keenam yaitu data pemodelan dan optimasi, yaitu berfungsi untuk mengoptimalkan sistem tata letak untuk mengambil yang paling keuntungan dari IO subsistemnya. Kemudian kita lanjut teman-teman ke soal nomor 7, yaitu kepanjangan dari SQL adalah A yaitu Specialist Query Language, B Structured Query Language, C Security Query Language, D Security Query Language. Dan jawabannya yaitu B ya teman-teman, Structured Query Language. Kemudian kita lanjut ke nomor 8, DBMS singkatan dari yaitu A Database Manipulation Structure, B Database Manipulation System, C Database Management Structure, D Database Management System. Dan jawabannya yaitu D ya teman-teman, Database Management System. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 9 yang bukan merupakan perangkat lunak DBMS adalah yaitu A Oracle, B MySQL, C Excel, dan D Sybase. Dan jawabannya C ya teman-teman, Excel, karena Excel ini merupakan pengelola file berbentuk spreadsheet ya teman-teman. Kemudian kita lanjut ke nomor 10, kumpulan data atau nilai yang diorganisasikan ke dalam baris dan kolom disebut dengan A array, B record, C table, D kolom. Dan jawabannya yaitu C ya teman-teman, tabel, karena untuk array sendiri merupakan tipe data, sedangkan record itu adalah baris dari sebuah tabel, sedangkan kolom itu ya kolom dari tabel itu sendiri teman-teman. Dan kita lanjut ke soal nomor 11. Kolom dari sebuah tabel disebut juga dengan A file, B record, C sheet, dan D worksheet. Dan jawabannya A ya teman-teman, file. Dan kemudian kita lanjut ke soal nomor 12, merupakan sebuah kumpulan nilai yang saling terkait disebut A primary key, B record, C field, dan D key. Dan jawabannya B ya teman-teman, record. Dan selanjutnya kita lanjut ke nomor 13. Seorang perancang mempunyai dua bentuk pandangan yang berbeda, yaitu adalah A statis dan dinamis views, B aktual dan fictive view, C conceptual dan physical view, dan D statis dan physical view. Dan jawabannya yaitu C ya teman-teman, conceptual dan physical view. Untuk penjelasannya sendiri, physical level sering disebut sebagai level eksternal, merupakan bentuk implementasi konseptual, yaitu suatu pandangan perancangan yang berkaitan dengan permasalahan teknik penyimpanan data dalam database ke dalam media penyimpanan yang digunakan. Kemudian level konseptual sendiri merupakan level abstraksi yang lebih rendah dari level logika dan merupakan level abstraksi yang lebih tinggi dari level fisik. Level ini memberikan gambaran tentang data apa yang sebenarnya perlu disimpan dalam database, serta hubungan atau relasi yang terjadi di antara data dari keseluruhan database. Oke, kita lanjut aja langsung ke soal nomor 14 teman-teman. Apa yang dimaksud data terisolisasi? Yaitu A. Pemakaian beberapa file database, B. Pemakaian semua file database, C. Penghapusan sebagian file database, D. Penghapusan semua file database. Dan jawabannya yaitu A ya teman-teman, pemakaian beberapa file database. Dan kita lanjut ke soal nomor 15, yaitu apa kepanjangan dari RDBMS? Yaitu Rational Database Management System, B. Regional Database Management System, C. Relational Database Management System, dan D. Regular Database Management System. Dan jawabannya yaitu C ya teman-teman, Relational Database Management System.
Kemudian kita lanjut ke soal nomor 16. Kumpulan orang, tempat, kejadian atau konsep yang informasinya direkam merupakan pengertian dari A yaitu entitas, B file, C record, dan D key. Dan jawabannya yaitu teman-teman A ya teman-teman, entitas. Kemudian soal nomor 17, apa yang dimaksud dengan file pada sebuah DBMS? Yaitu A kumpulan berbagai informasi yang berhubungan, B kumpulan dari karakter yang membentuk satu arti, C kumpulan fakta atau kejadian yang digunakan sebagai penyelesaian masalah, dan D kumpulan kolom yang sangat lengkap. Dan jawabannya yaitu B ya teman-teman, kumpulan dari karakter yang membentuk satu arti. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 18 teman-teman. Pembentukan relasi antara data bersama dengan penerapan aturan atau batasan constraint, type, domain, dan keunikan data dapat diterapkan dalam sebuah database adalah salah satu manfaat database, yaitu A. Availability, B. Space, C. Security, D. Akurasi. Dan jawabannya yaitu D ya teman-teman, akurasi. Untuk ability sendiri atau kesediaan yaitu dapat memilah data utama atau master atau transaksi dan histori hingga data kadaluarsanya teman-teman. Dengan efisiensi ruang penyimpanan atau space sendiri yaitu dengan basis data, efisiensi penggunaan ruang penyimpanan dapat dilakukan karena penekatan jumlah redundansi data baik dengan sejumlah pengkodean atau dengan membuat tabel yang saling berhubungan. Keamanan atau security yaitu memanfaatkan database memungkinkan kita untuk menentukan siapa saja yang berhak menggunakan database serta objek-objek di dalamnya dan menentukan jenis-jenis operasi apa saja yang boleh dilakukan. Kemudian kita lanjut ke soal 19 teman-teman. Berikut manfaat dari database kecuali A. Completeness, B. Shareability, C. Redundancy, dan D. Security. Dan jawabannya yaitu C ya teman-teman, redundancy. Untuk manfaat database sendiri yaitu kecepatan dan kemudahan atau speed, kebersamaan pemakaian atau shareability, pemusatan kontrol data, efisiensi ruang penyimpanan atau space, keakuratan atau akuratif, dan kelengkapan atau completeness, keamanan security, kemudian dalam penyajian laporan. Kemudian kemudahan dalam penyajian laporan. Oke, kita selanjutnya ke soal nomor 20 teman-teman. Tanda pengenal yang secara unik mengidentifikasi entitas dari suatu kumpulan entitas adalah pengertian dari A yaitu key data element, B data value, C record, dan D field. Dan jawabannya yaitu A ya teman-teman, key data element. Sedangkan untuk data value sendiri yaitu merupakan data aktual atau informasi yang disimpan di tiap data elemen. Isi atribut disebut nilai data. Sedangkan record sendiri yaitu kumpulan isi elemen data atribut yang saling berhubungan menginformasikan tentang suatu entity secara lengkap. Sedangkan file sendiri yaitu setiap entity mempunyai atribut atau sebutan untuk mewakili suatu entity. Seorang siswa dapat dilihat dari atributnya, misal name, nama siswa, dan alamat, dan lain-lain. Kemudian kita langsung lanjut ke soal nomor 21 teman-teman. Sistem basis data memiliki beberapa komponen yaitu kecuali A. Perangkat keras atau hardware, B. Sistem operasi atau operating system, C. Basis data atau database, dan D. RDMS atau Relational Database Management System. Dan jawabannya yaitu D ya teman-teman, RDBMS. Untuk penjelasan yaitu perangkat keras sendiri yaitu atau hardware, perangkat keras yang biasanya terdapat dalam perangkat keras atau hardware sendiri yaitu perangkat keras yang biasanya terdapat dalam sistem basis data yaitu memori sekunder hard disk. Terus sedangkan sistem operasi sendiri yaitu merupakan program yang mengaktifkan atau mengfungsikan sistem komputer, mengendalikan seluruh sumber daya resource, dan melakukan operasi-operasi dalam komputer. Selanjutnya itu database, yaitu dapat memiliki beberapa basis data. Setiap basis data dapat berisi atau memiliki sejumlah objek basis data seperti file atau tabel.
Kemudian DBMS yaitu pengelolaan basis data secara fisik tidak dilakukan oleh pemakai secara langsung, tetapi ditangani oleh sebuah perangkat lunak yang disebut DBMS yang menentukan bagaimana data disimpan, diubah, dan diambil kembali. Kemudian yang terakhir yaitu pemakai atau user. Bagi pemakai dapat berinteraksi dengan basis data dan memanipulasi data dalam program yang ditulis dalam bahasa pemrograman. Terus teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 22. Program yang mengaktifkan atau memfungsikan sistem komputer, mengendalikan seluruh sumber daya atau resource, dan melakukan operasi-operasi dalam komputer adalah A. Yaitu hardware, B. Software, C. Sistem operasi, dan D. Database Management System. Jawabannya yaitu C ya teman-teman, sistem operasi seperti yang dijelaskan tadi teman-teman. Selanjutnya kita langsung lanjut aja ke soal nomor 23. Munculnya data-data yang sama secara berulang-ulang pada file basis data disebut A. Security data, B. Redundancy, C. Integrity, dan D. Inconsistency. Dan jawabannya yaitu B ya teman-teman, redundancy. Untuk data terisolasi sendiri yaitu file yang tidak dapat diakses oleh beberapa aplikasi sehingga seolah-olah terpisah atau terisolasi terhadap file-file yang lain dalam basis data. Security data yaitu berhubungan dengan masalah keamanan data dalam sistem basis data. Inkonsistensi data sendiri yaitu munculnya data yang tidak konsisten pada media yang sama untuk beberapa file dengan kunci yang sama. Kemudian security data yaitu berhubungan dengan masalah keamanan data dalam sistem basis data. Kemudian ada integrity yaitu berhubungan dengan kinerja sistem agar dapat melakukan kontrol atau kendali pada semua bagian sistem. Oke, selanjutnya kita ke nomor 24, itu teman-teman munculnya data yang tidak konsisten pada medan yang sama untuk beberapa file dengan kunci yang sama disebut dengan A. Yaitu redundancy, B. Security data, C. Inconsistency, dan D. Terisolasi. Dan jawabannya yaitu C ya teman-teman, inconsistency. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 25 teman-teman, atau soal yang terakhir. Tenaga ahli yang bertanggung jawab atas pemasangan sistem basis data dan juga mengadakan peningkatan dan melaporkan kesalahan dari sistem tersebut pada pihak penjual adalah tugas dari yaitu A. Administrator basis data, B. System engineering, C. End user atau pemakai akhir, dan D. Programmer aplikasi. Dan jawabannya yaitu B ya teman-teman, System engineering. Untuk administrator basis data sendiri yaitu tenaga ahli yang mempunyai tugas untuk mengontrol sistem basis data secara keseluruhan, meramalkan kebutuhan akan sistem basis data, merencanakannya, dan mengaturnya. Kemudian programmer sendiri yaitu membuat program aplikasi yang diperlukan oleh pemakai akhir dengan menggunakan data yang terdapat dalam sistem basis data. Kemudian terakhir yaitu pemakai akhir atau end user yaitu tenaga ahli yang menggunakan data untuk mengambil keputusan yang diperlukan untuk kelangsungan usahanya. Oke teman-teman, sekian pembahasan soal mengenai database. Terima kasih karena sudah mengikuti videonya dari awal teman-teman, dan saya berharap video ini bermanfaat, dapat membantu kita dalam persiapan untuk menghadapi SKP yang akan datang teman-teman. Dan jangan lupa untuk like video ini teman-teman, kemudian bagikan video ini, kemudian subscribe teman-teman agar saya lebih semangat untuk membuat video-video yang lain. Kemudian jangan lupa nyalakan loncengnya juga teman-teman. Tetap semangat teman-teman, tetap persiapkan diri kita sebaik mungkin, jaga kesehatan, salam perjuang CPNS. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.